Halo Teknolovers, dalam dunia militer, salah satu senjata mematikan ialah rudal. Senjata ini tidak dimiliki oleh semua negara. Mengoperasikan senjata rudal juga tidak boleh sembarangan. Hukum internasional melarang beberapa senjata di dunia untuk dipakai dalam bertempur yang bersifat sebagai pemusnah massal. Namun kehadiran rudal bukan berarti dilumpuhkan. Senjata ini digunakan jika suatu negara benar-benar ingin mengangkat bendera perang yang pastinya berakibat derita. Indonesia termasuk loh negara yang memiliki senjata berbahaya ini. Perlu banget nih kamu ketahui deretan rudal penghancur Indonesia yang disegani dunia. Tahu nggak sih, TNI Angkatan Laut memiliki rudal legendaris bernama Yacon P800. Inilah rudal yang cukup ditakuti militer Amerika. Salah satu alasannya karena memiliki daya jelajah jarak menengah supersonik strategis generasi keempat dan baru digunakan negara seperti Rusia, Indonesia, Syria, India, dan Vietnam. Jarak tembaknya sejauh 300 km. Adapun hulu ledak Yukon P800 yakni 200 kg. Nah, dengan kecepatan 2 kali 5 kali kecepatan suara, rudal asal Rusia ini juga memiliki kemampuan terbang pada ketinggian 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Terbilang rendah memang, tapi ketinggian yang rendah ini jadi sulit ditangkap oleh radar musuh. Dua negara ASEAN yang menggunakan rudal ini menempatkannya di tempat berbeda. Jika Vietnam menempatkan rudalnya di tempat peluncuran di pantai yang bersifat statis, dan untuk keperluan defensif menghadang kapal-kapal perang China yang bersengketa di Vietnam, yaitu di Kepulauan Spratly, Indonesia justru menempatkan rudal ini di atas kapal perang yang bersifat dinamis. Dengan begitu, rudal dapat dioperasikan untuk keperluan ofensif maupun defensif. Total 16 KRI milik TNI Angkatan Laut telah dilengkapi rudal Yukon, 6 dipasangkan pada frigate dan 10 pada korvet. Dari masing-masing frigate dipasang 8 unit Yacon, sedangkan masing-masing korvet dipasang 4 unit. Nah, di antara 6 frigate yang sudah dilengkapi rudal Yacon, ada KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, dan KRI Oswald Siahaan 354. Sedangkan 10 korvet TNI Angkatan Laut yang dilengkapi rudal Yacon, diantaranya KRI Imam Bonjol 383, KRI Pati Unus 384, KRI Teuku Umar 385, KRI Silas Papare 386, KRI Hasan Basri 382, KRI Untung Suropati 372, KRI Nuku 373, KRI Lambung Mangkurat 374, KRI Sutanto 377, dan KRI Sultan Taha Saifuddin 376. Menyusul kapal selam baru TNI Angkatan Laut, nantinya akan dilengkapi dengan rudal Yacon ini. Masih di matra laut, dan lagi-lagi rudal asal Rusia. Rudal anti kapal KH-59ME juga sudah jadi bagian senjata militer TNI Angkatan Laut. Nah, ada sedikit cerita nih dengan hadirnya rudal satu ini. Jadi, ketika peristiwa perebutan Irian Barat di masa lalu, Indonesia melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda. Dengan kecerdikan Presiden Soekarno, ia melobi Rusia sehingga Indonesia bisa menerima bantuan senjata rudal yang mampu menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Doorman. Rudal yang didapatkan Indonesia dari Rusia bernama AS-1 Channel. Rudal inilah yang membuat Belanda akhirnya melepaskan Irian Barat. Berkat AS-1 Channel, TNI memperbarui rudal ini dengan menghadirkan KH-59ME. Rudal ini akan dipasangkan ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Kemampuannya sanggup menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur 1.100 km per jam. Selanjutnya ada rudal Exocet MM40 Block Prix, rudal anti kapal high subsonik garapan perusahaan Prancis.
Perusahaan Exocet ini sudah lama berlangganan dengan Indonesia sejak tahun 1980-an. Rudal yang turut jadi senjata TNI Angkatan Laut ini memiliki kemampuan super sehingga ramai diminati Angkatan Laut di seluruh dunia, seperti Angkatan Laut Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocet MM40 Block 3 panjangnya 5,8 meter, berbobot 870 kg. Rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km. Now Technolovers, jika sejumlah Exocet MM40 Block 3 berpemandu GPS ditembakkan sekaligus ke sebuah kapal induk, maka kapal induk tersebut kemungkinan besar akan tenggelam. Bukan hanya TNI Angkatan Laut saja yang memiliki rudal, TNI Angkatan Udara pun memiliki rudal canggih bernama Raytheon AGM-65K2. Rudal ini dipasangkan pada pesawat tempur F-16. Diameter rudal 300 mm, panjang 2,49 meter, dan sanggup melesat dengan jarak tembak hingga 24 km. Kecepatan rudal mencapai 1.100 km per jam. Wah, nggak kebayang ya, rudal melesat sangat kencang menuju target. Rudal yang diproduksi oleh Amerika ini telah digunakan sekitar 36 negara di dunia. 70.000 unit laku keras di pasaran sejak pertama kali diproduksi tahun 1972. Skadron Udara telah mengoperasikan rudal Raytheon ini di 10 unit F-16 serta 24 F-16CD. Tidak ingin ketinggalan dengan negara militer kuat lainnya, R-73 akhirnya digait Indonesia sebagai rudal pemburu TNI Angkatan Udara. Rudal R-73 dibuat Rusia sejak 1984, dipasang sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti Sukhoi. Berat rudal 105 kg dengan panjang mencapai 2,93 meter. R-73 terus diproduksi sampai saat ini. Berkat kehebatannya, rudal ini banyak dipakai negara di dunia seperti Indonesia, Suriah, hingga Korea Utara telah membeli rudal ini dalam memperkuat militernya. Ada juga nih, rudal RBS-15 Mk3, salah satu rudal multiplatform terhebat saat ini. Rudal penghancur kapal cepat ini tidak hanya dipasang di pesawat tempur, tapi bisa juga dipasangkan di truk maupun kapal perang. Rudal ini dipasang pada kapal cepat rudal KCR Klewang milik TNI. Panjang rudal mencapai 4,35 meter dengan berat 800 kg dan jarak tempuh 200 km. Indonesia memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 Mk3 yang membuat negara lain segan dengan Indonesia. Itulah deretan rudal penghancur Indonesia yang disegani dunia. Yo, tentu saja militer Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Semoga Indonesia terus kuat ya, dan disegani negara lain. Jika kamu punya tanggapan soal bahasan kita kali ini, yuk langsung komen di bawah, klik like dan share juga video ini. Sampai jumpa besok!